Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Hanifuddin Mahadun selaku dosen pengampu filsafat ilmu, tidak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya, tidak lupa juga kepada teman-teman perkuliahan saya yang selalu mendukung perkuliahan saya. Perkenalkan, nama saya Eka Sylvia Andini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu dengan materi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam yakni sebuah rancangan pengajaran yang disusun secara sistematis untuk memberhasilkan suatu program pengajaran. Kurikulum pendidikan Islam ini memiliki beberapa konsep, terdiri dari 6 konsep. Yang pertama yakni kurikulum perennalis, yang kedua yakni kurikulum esensial, yang ketiga yakni kurikulum pengembangan kognitif, yang keempat yakni kurikulum rekonstruksi sosial, yang kelima yakni kurikulum humanistik, dan yang terakhir yakni kurikulum teknologi. Yang pertama yakni kurikulum perennalis. Kurikulum perennalis adalah kurikulum dengan konsep yang bercita-cita untuk mengembangkan daya intelektual anak yang untuk mencapai kebenaran universal, kajian klasik dan sains yang dipandang sebagai sumber kebenaran. Yang kedua yakni kurikulum esensial. Kurikulum esensial yakni kurikulum dengan konsep yang bercita-cita untuk menanamkan disiplin pada diri kita sendiri dengan sumber kebenarannya adalah agama yang dianggap mengajarkan nilai-nilai yang universal dan tidak dapat diubah. Guru dituntut untuk dijadikan contoh yang dapat ditiru oleh siswa setiap saat. Yang ketiga yakni kurikulum pengembangan kognitif. Kurikulum pengembangan kognitif adalah kurikulum yang sangat didominasi oleh perkembangan otak siswa. Kemampuan otak menjadi faktor yang sangat mendominasi dalam keseluruhan proses pendidikan. Konsep kurikulum ini dimunculkan sebagai jawaban atas rendahnya kemampuan berpikir yang diakibatkan dari proses pembelajaran. Yang keempat yakni kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial yakni kurikulum yang menitik beratkan kepada nilai-nilai sosial. Pada prinsipnya, kurikulum ini bersumber dari pandangan bahwa sekolah harus merefleksikan kehidupan sosial. Oleh karena itu, fungsi kurikulum harus mampu memperbarui masyarakat dan budaya yang baru. Yang kelima yakni kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik yakni konsep yang menitik beratkan pada pembentukan kepribadian siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini sangat mengakui hak siswa untuk belajar dan untuk tujuan pembelajaran segala sesuatu yang dibutuhkan siswa merupakan prioritas yang harus disediakan. Yang terakhir yakni kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi yakni kurikulum yang menekankan pada media yang sangat menentukan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum ini menyajikan teori dan prinsip pengetahuan yang menjadi dasar penerapannya dalam bidang pembelajaran. Contoh kurikulum dalam dunia nyata yakni kurikulum 2013 atau biasa yang disebut K13, dan yang kedua yakni kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yakni kurikulum yang menitik beratkan kepada siswa untuk aktif. Inovasi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yakni yang pertama untuk pembelajaran berbasis proyek seperti project based learning, problem based learning, dan lain-lain. Yang kedua yakni integrasi teknologi digital, dan yang ketiga yakni pengembangan keterampilan abad ke-21. Pengembangan keterampilan abad ke-21 itu seperti literasi digital, penyelesaian masalah, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena sudah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.